Kita mulai ya. Selamat sore teman-teman pendengar maupun yang mengikuti Pikti Holistic Health Talk baik melalui YouTube channel, Pikti YouTube channel maupun melalui podcast, Spotify, Anchor, dan lain-lain. Hari ini Pikti Holistic Health Talk akan mengusung tema yaitu metaphysics massage for autoimmune disease. Hari ini tamu kita mengundang seorang metaphysics massage dengan yaitu Insinyur Pit Supardi Suryadi IPU Asian Engineer. Selamat sore Pak Pit. Baik, selamat sore dok ya. Ya, Pak Pit adalah seorang pengusaha yang mendapatkan pengetahuan metafisik massage saat beliau menunaikan ibadah di Mekah bersama keluarganya tentunya. Saat itu setelah pulang dari ibadah, maka Pak Pit memakai ilmunya untuk menolong orang yang mendapat gangguan berbagai penyakit. Dan salah satunya yang diobatin Pak Pit adalah mengenai penyakit sulit, yaitu autoimmune disease. Hari ini kita juga menghadirkan dua tamu yang merupakan pasien dari Pak Pit, yaitu Ibu Dr. Gigi Dona Viola. Selamat sore, Ibu Dona. Sore, Dok Eka. Dan kami juga menghadirkan Ibu Sally Melfuji, seorang ibu rumah tangga dan juga berobat kepada Pak Pit. Selamat sore, Ibu Sally. Selamat sore, Pak Eka. Ya, baik. Sebelum kita beranjak kepada Pak Pit dan Ibu Dona dan Bu Sally, saya akan mencoba menginformasikan apa itu penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah suatu kondisi di mana sistem kekebalan kita secara keliru menyerang tubuh kita. Nah, sistem kekebalan biasanya harusnya melindungi tubuh kita dari kuman seperti bakteri, virus ketika kita terinfeksi. Sistem kekebalan dapat membedakan sel asing dan sel kita sendiri. Nah, tetapi pada penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh kita salah mengidentifikasi sel tubuh kita seperti pada persendian kulit sebagai benda asing. Nah, sehingga melepaskan protein yang disebut autoantibody yang menyerang sel kita yang sehat. Beberapa penyakit autoimun hanya menargetkan satu organ. Misalnya diabetes tipe 1 merusak pankreas. Penyakit autoimun lainnya seperti lupus erythematosus sistemik yang mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Nah, kalau kita melihat autoimmune disease bisa menyerang otak, yaitu multiple sclerosis, Guillain-Barré syndrome, autism itu bisa disebabkan autoimun. Bisa menyerang darah, misalnya lupus erythematosus, hemolytic dysglycemia. Bisa menyerang saluran pencernaan seperti celiac disease, Crohn disease, ulcerative colitis. Bisa menyerang tulang, misalnya rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis. Bisa menyerang otot, misalnya juga rheumatoid arthritis.
Polymyalgia rheumatica, bisa menyerang kulit, misalnya psoriasis, vitiligo, eksim, scleroderma, bisa menyerang paru, misalnya fibromyalgia, bisa menyerang urat saraf, misalnya peripheral neuropati. Nah, ini adalah autoimmune disease, lebih dari 100 tipe gangguan autoimun ini, sehingga ini menjadi sangat penting untuk kita bahas hari ini. Gejala-gejala yang sering timbul di autoimmune disease adalah nyeri sendi, nyeri otot, kelelahan yang kronis, gatal-gatal, ruam, kadang migrain atau sakit kepala, bahkan depresi, kesulitan berpikir dengan jernih, tidak bisa fokus, gangguan pencernaan, alergi terhadap makanan, mata bisa kering, seperti terbakar, dan gangguan pada saraf. Seperti yang tadi, banyak sekali organ-organ yang bisa terganggu. Nah, apa sih penyebab dan faktor resiko? Penyebab sampai hari ini autoimmune disease memang belum diketahui. Tetapi faktor resiko, misalnya terjadi pada usia yang sering adalah 15 tahun sampai 44 tahun. Dan lebih banyak terkena wanita daripada pria. Lingkungan, misalnya terpapar kimia, heavy metal ya, dan infeksi, stres. Kemudian diet, makanan yang tidak sesuai, juga genetics ya, dan hygiene hipotesis seperti vaksin, antiseptik, dan lain-lain. Itu adalah faktor-faktor resiko dan kemungkinan penyebab. Tetapi penyebab sesungguhnya sampai hari ini belum diketahui. Bagaimana dokter melakukan diagnosa autoimmune disease? Biasanya mereka melihat apakah ada genetics ya, bahwa keluarganya, orang tuanya menderita autoimmune disease. Dan juga biasanya pada pertengahan usia antara 15-40, khususnya pada wanita, kemudian tambahannya ada infeksi virus yang berulang, kemudian ada faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya penyakit yang spesifik, kemudian usia makin tua, stres, hormon, dan kehamilan. Dan biasanya penyakit ini diterapi dengan mengkontrol inflamasi yang terjadi. Kemudian diberi immunosuppressive medication seperti corticosteroid, cyclosporin, methotrexate, dan terapeutik antibiotik untuk melawan kalau ada spesifik T-cell molekul. Itu adalah potensial treatment yang sering dilakukan. Nah, hari ini kita akan memberikan kesempatan pertama kepada Dr. Gigi Donna Viola yang terdiagnosa oleh dokter menderita adult onset Still's disease. Mungkin Dr. Gigi Donna bisa menceritakan pengalamannya kapan menderita penyakit ini dan bagaimana riwayatnya dan ke dokter, hasil, dan seterusnya. Silakan Dr. Gigi Donna. Ya, terima kasih Dokter Eka atas waktunya. Ya, jadi ini untuk semuanya ya, berguna banget ini saya pengalamannya, menarik sekali. Saya itu sebenarnya dari kecil sudah terlihat ada gejala autoimun ini. Saya sering menderita gatal-gatal tanpa sebab, sering demam tanpa sebab, tapi tanpa batuk dengan pilek ya. Cuman dari kecil dokter tidak bisa mendiagnosa itu sakit apa. Nah, kemudian itu saya waktu itu pertama kali mulai sakitnya ini bulan Maret tahun 2019, itu sekitar akhir lah. Nah, itu saya tiba-tiba mendadak merasakan demam,
Ya biasanya kan kalau demam saya minum 1 biji paracetamol aja, yang waktu itu saya minum Panadol itu udah udah turun lah ya panasnya. Nah ini menjelang siang naik lagi, saya minum lagi sekali lagi, menjelang sore naik lagi. Nah itu berlangsung selama 3 hari. Saya ingat waktu itu hari Sabtu. Nah kemudian Senin saya berobat ke dokter, saya cek darah. Ternyata normal, nggak ada apa-apa. Cuman ada satu yang menunjukkan agak tinggi, jadi dokter menyarankan, oh sepertinya ada inflamasi, artinya ada infeksi pada tubuh kamu, yang artinya butuh antibiotik. Jadi saya waktu itu dikasih antibiotik dosis tinggi tuh. Dikasih antibiotik dosis tinggi, hari kedua saya minum tuh timbul gatal-gatal. Nah, dokternya kemudian saya balik dong ke dokternya, dok, ini kenapa? Saya kok kenapa jadi gatal-gatal, alergi ya? Oh iya, ya sudah, di stop aja nih antibiotiknya. Nah, kemudian saya stop. Ketika saya stop, kok gatal-gatalnya nggak hilang, malah makin jadi. Nah, kemudian saya dirujuk dari dokter umum itu ke internis. Nah, ini masih internis, belum subspesialis ya, masih spesialis penyakit dalam. Kemudian saya sampai disuntik di ruangan dokter itu, saya disuntik anti alergi, tetap juga nggak mempan, malah di kemudian hari saya malah sendi-sendi saya bengkak. Nah, jadi demam saya tidak terkontrol, gatal-gatal saya tidak terkontrol, kemudian sendi-sendi saya mulai bengkak. Akhirnya saya dikirim ke dokter spesialis rheumatoid arthritis ya. Jadi itu menangani RA yang radang-radang sendi seperti rematik karena autoimun ataupun rematik lainnya. Nah, kemudian setelah saya berobat sama dokter tersebut, dari 5 gejala penyakit saya yang adult onset Still's disease ini, jadi gejalanya itu radang tenggorokan, demam sampai 40 derajat, salmon skin rash, jadi kulit itu merah-merah gatal tapi digaruk tuh perih banget, otot kaku, jadi saya benar-benar nggak bisa menggerakkan tangan saya, benar-benar kaku ya, waktu dalam keadaan bengkok dia kaku, ya sudah dia begitu bertahan seperti itu terus, otot kaku sama sendi-sendi bengkak. Dari 5 gejala itu semuanya ada sama saya. Kemudian dokternya langsung diagnosa, kamu kayaknya kena Still's disease, coba kamu cek ke lab ANA-IF kamu. Kalau memang iya positif, berarti ya kamu kena autoimun. Wah, dari situ saya juga, yang namanya autoimun waktu itu kan belum, 2019 belum populer. Waktu itu juga Ashanti belum ada berita kalau dia kena autoimun tuh belum. Jadi saya cek dan ternyata positif. Akhirnya saya dikasih kortikosteroid, Medixon waktu itu mereknya ya, 4 mg. Dari 4 mg naik terus, naik sampai dosis tinggi saya lupa itu 4 kali 6 berapa deh. Kalau nggak salah sampai dosis 32 mg lah sehari itu. Nah, kemudian saya udah merasa enak. Jadi bengkak hilang, semua gejala itu hilang. Saya pikir saya udah sembuh. Kemudian secara bertahap steroid itu diturunkan sama dokternya, digantikan dengan obat yang tadi dokter Eka kan sempat sebut ada methotrexate, saya dikasih itu. Begitu steroidnya turun, methotrexate-nya dinaikin dosisnya. Terus seperti itu sampai akhirnya di titik 8 itu masih bisa. Kemudian waktu dokternya turunin ke 4, wah itu langsung saya kambuh lagi total, saya langsung kolaps lagi, semua nggak bisa lah. Nah, udah itu berulang lagi, akhirnya dinaikin pelan-pelan lagi dan seperti itu terus. Saya mikir, lah ini saya diobatin seperti ini tapi efeknya nggak ada. Steroidnya aja yang menekan, steroid itu tidak mengobati tapi hanya menekan imun saya. Sedangkan obat methotrexate itu waktu itu diganti dengan segala macam cyclosporin dan lain-lain, nggak mempan juga. Nah, waktu Januari 2020 kan sempat pandemi. Nah, saya sempat stop itu, tapi kemudian sampai Maret keadaan saya makin buruk. Saya balik lagi, diomel-omelin dokternya, kenapa nggak berobat? Saya kembali dikasih obat yang sama, tapi tetap nggak ada perubahan. Dan kemudian, akhirnya waktu itu saya dikenalkan, kebetulan Om Pit ini teman kuliah tante saya, adik ibu saya, sama-sama kuliah di ITB. Jadi saya dikenalkan lah, coba datang ke sana, beliau bisa mengobati.
gitu. Oh iya, saya juga udah nggak ada harapan ya sama dokter. Saya nggak dengan harapan tinggi, nggak dengan apa-apa, saya cobalah. Nggak ada salahnya saya coba, saya datang. Nah, hari pertama itu saya mulai di terapi. Ya, terapinya tuh bentuknya ya semacam pijit ya. Jadi saya mulai itu sehari itu saya dapat 3 kali lah di terapi sama Om Pit. Hari itu juga saya ngerasa, badan saya kok enakan. Nah, jadi seumur hidup saya belum pernah ngerasain badan saya tuh enak ternyata. Eh, jadi kalau kata Om Pit, darah saya nggak bagus. Jadi penyakit itu ada, jadi obat itu pun tidak mengobati. Oke, ya. Jadi setelah hari itu Om Pit bilang ya udah tiap hari ya datangnya, ya udah saya jalanin biar rumah saya jauh, saya jalanin tiap hari deh ke sana demi saya pengen sembuh gitu. Nah, kemudian dia itu selama saya terapi ke Om Pit disuruh udah obatnya nggak usah diminum lagi, tapi steroidnya kita kurangi perlahan-lahan. Nah, di tengah-tengah udah sekitar berapa lama ya waktu itu 2 minggu apa sebulan ya, itu mulai jadi kayak mulai keluar lagi nih, loh kok ini keluar lagi nih sakit saya ini gitu, karena udah lepas obat. Oh, saya pikir oh mungkin karena obatnya langsung dilepas kali, harusnya dikurangin pelan-pelan. Nah, saat itu saya kan udah dikasih dokter obatnya udah dosis tinggi, yang sekali saya telan metotrexat itu tuh 9 butir sekali telan. Nah, itu saya langsung minum lagi 9-9-nya. Ternyata efeknya buruk banget buat badan saya yang berakibat sangat-sangat nggak enak. Saya nggak bisa bilang itu apa, tapi nggak enak banget. Kalau kasar mau ngomong sih kayak mau gila ya. Mungkin itu overdosis obat itu rasanya. Nah, akhirnya saya ke Om Pit bilang, akhirnya di terapi lagi, lebih ini lagi sampai waktu itu 2 kali sehari saya datang ke tempat praktek Pak Pit ini. Jadi untuk ngebersihin darah saya dari obat-obatan ini. Jadi kalau menurut penjelasan Pak Pit, kemarin itu darah saya kan masih jelek, sehingga obat-obatan yang saya minum itu nggak mengantarkan ke seluruh tubuh sehingga tidak mengobati sebagaimana mestinya. Nah, setelah saya terapi beberapa lama itu saya minum obat dosis tinggi, akhirnya itu malah jadi meracuni tubuh saya. Ya, saya pikir ya iya ya, nggak usah lah ya sebenarnya makan obat itu. Dan ternyata memang kalau misalnya selama terapi, penyakit kita ada keluar-keluar, itu dia lagi apa ya, kayak dibuang lah ya, kayak di detox sehingga dia keluar sehingga habis dipancing keluar lah gitu sama Om Fit. Nah, setelah itu saya itu rutin terus bolak-balik sampai kalau nggak salah itu kan dari Oktober terus sampai Januari ya Om Fit ya. Itu 3 bulan lah dari awal Om Pit juga memang udah janjiin, nih kita pokoknya harus 3 bulan setiap hari saya harus terapi. Nah, jadi waktu itu mulai saya diturunin steroidnya, mulai turun perlahan-lahan, sampai waktu itu sampai 1 butir itu 4 miligram saya coba setengah gitu. Dan kemudian kata Om Pit, udah lepas. Nah, setelah beberapa minggu dari itu saya benar-benar nggak bergantung obat apapun sama sekali. Akhirnya Om Pit bilang, oke, kamu lulus nih terapi ini. Ya Allah, alhamdulillah banget. Di situ saya seneng bukan main, yang ya selama ini saya udah berapa lama ya dari pengobatan dokter itu, dari 2019 awal Maret sampai 2020 Oktober, itu hampir udah 1,5 tahun lebih ya, udah mau 2 tahun, nggak ada efek apa-apa sama badan saya, nggak ada perbaikan, nggak ada apa-apa, malah makin buruk. Jadi alhamdulillah sekali saya menemukan pengobatan yang untuk saya pas untuk mengobati penyakit autoimun saya. Cuman memang ada yang harus di-maintain. Untuk makanan, kalau untuk orang autoimun itu penting sekali ya menjaga makan. Jadi yang namanya mie instan udah cukup, stop lah, nggak ada lagi itu makanan-makanan kemasan, makanan-makanan yang terlalu banyak diproses seperti roti, biskuit, cake gitu, ya udahlah, janganlah, jangan macam-macam. Saya pernah waktu awal-awal masih bandel, coba sekali-sekali,
ya ada sedikit kambuh, tapi memang nggak separah dulu ya. Saya balik lagi ke Ompit ya, paling dia ngomelin sedikit, terus saya balik lagi terapi. Nah, setelah saya terus perlahan-lahan saya lepas nggak setiap hari ke Papit terapinya dengan menjaga makan, rutin terapi, istilahnya apa ya, maintain ya, masih maintain terus, rutin ke Papit. Alhamdulillah sih, so far saya benar-benar sudah bisa normal, sangat-sangat normal berkegiatan. Biasanya dulu masih jadi penyakit saya itu mulai malam hari itu mulai saya drop, mulai saya bengkak, mulai saya nggak bisa jalan, ngilu dan lain sebagainya, yang benar-benar nggak bisa gerak. Sekarang benar-benar alhamdulillah ini jam segini aja saya masih oke banget. Sudah praktek lagi ya, Dok? Gitu. Jadi Ya, baik, terapi. Bu Dona itu selain Iya, benar. Bu Dona selain demam, ruam, ada sakit tenggorokan nggak? Nggak ada ya? Sakit tenggorokan tanpa batuk pilek. Jadi tenggorokan saya dan waktu itu saya bahkan sampai sesak napas, nggak bisa napas karena jalan napas ketup. Kelenjar getah bening dan itu juga ternyata kelenjar getah bening di leher ada pembekakan. Kelenjar getah bening di leher ada sempat ya. Ya, selain nyeri otot, terus jantung, denyut jantung, detak jantung bisa itu enggak? Normal apa enggak? Detak jantung. Saya sih cenderung tekanan darah saya rendah memang. Waktu sakit kemarin makin rendah. Oke, terus itu sistem pencernaannya ada terganggu, misalnya kesulitan menelan, mules, dan lain-lain? Oh ya, jadi selama sakit itu saya ngerasa memang sistem pencernaan saya itu kurang bagus ya. Jadi kayak ke belakang buang air besar itu tidak rutin setiap hari. Nah, jadi kalau menurut Papit, ketinggian ini proteinnya antara serat sama kebetulan saya memang sangat suka sekali ikan, kan protein paling tinggi kan di ikan ya. Nah, waktu itu Om Pit saranin coba diganti dengan daging kambing. Saya benar-benar waktu itu full saya konsumsi daging kambing. Dan memang ya alhamdulillah ya, akhirnya saya benar-benar rutin, tidak sembelit. Jadi tidak rutin itu juga bukan saya bukan konstipasi ya, memang tidak rutin aja gitu. Jadi memang tidak setiap hari, tapi kemudian setelah saya diganti proteinnya dengan mengkonsumsi daging kambing ya setiap hari, itu benar-benar rutin setiap pagi. Baik, gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi ini juga. Ya, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Sekarang Ibu Sally Meifuzi. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, silakan Ibu, waktu ke Pak Pit terdiagnosa sebagai autoimun tipe diffuse systemic sclerosis atau sering disebut scleroderma katanya. Terdiagnosa tanggal 2 Januari 2021. Tolong silakan Ibu Sally ceritakan sampai ke Pak Pit. Singkat. Jadi apa namanya? Pertama kali didiagnosa itu gejala yang udah mulai muncul tuh saya kayak area di bawah kulit tuh ditusuk-tusuk gitu. Jadi nggak pernah kayak gitu. Jadi yang di kepala, terus di tangan. Tapi kalau yang saya dulu banget punya gejala tuh awalnya pas waktu kuliah tuh kena MAH. Nah tapi MAH-nya tuh sampai pingsan-pingsan gitu. Nah ternyata baru tahu kesininya tuh baru tahu bahwa itu termasuk gejala autoimun juga, tapi kita nggak tahu waktu itu bahwa itu autoimun gitu. Nah jadi apa namanya? Bentar ya Pak. Ibu Dona mungkin kameranya di itu karena muka Ibu tidak terlihat sampai dihitung aja Pak, diturunkan ya. Oke. Ini apa namanya? Jadi gejala berupa gangguan pencernaan itu sudah progresif gitu, udah sejak saya kuliah. Tapi waktu saya terdiagnosa ini waktu saya umur 40 tahun, ini baru ketahuan bahwa ini autoimun gitu.
Nah, baik di kulit ibu ada gangguan kulit, misalnya ada kulit yang terasa mengencang, ada bercak, eh, Iya ada. ya. Jadi sebelum saya terdiagnosa itu belum ada, Pak. Jadi justru setelah saya terdiagnosa, kemudian saya di treatment oleh dokter dikasih imunosupresan sama metilprednisolon ya. Nah, setelah saya minum obat itu justru langsung pengaruhnya ke kulit kelihatan banget. Oh, Iya, langsung tightening gitu. Jadi kayak terus pegel banget gitu. Pengetatan kulit, terus ya. pengerasan kulit tuh udah mulai muncul. Nah, Di jari tangan karena atau kaki ibu gimana? Ada misalnya kalau respon terhadap suhu dingin atau tekanan itu sehingga terasa sangat nggak nyaman? Tidak ya ya? kayak Reynolds gitu ada Ya. sih, tapi nggak terlalu banget. Dan Ya. kan saya nggak tahu bahwa saya sebenarnya mungkin udah autoimunnya udah dari lama gitu. Jadi memang cenderung kurang tahan sama suhu dingin gitu kan. Ya. Tapi itu udah dari lama, jadi nggak terasa aneh gitu. Mungkin itu sebenarnya Sesak gejala nafas autoimun. nggak, Ibu? Misalnya sesak nafas atau nggak nyaman di pernafasan? Nggak ya? Normal Nah ya? itu waktu saya minum imunosupresan justru. Justru ya? Oh ya ya ya. Oke, bagaimana? Paru-parunya kayak nyusut. Iya, nyusut ya. Nah, bagaimana Ibu bisa sampai ke Pak Pit dan untuk diobatin Pak Pit, dan berapa lama Ibu berobat ke dokter dan obat apa aja dan akhirnya ke Pak Pit? Ya, jadi saya dikasih imunosupresan sama 7,5 miligram per minggu sama metilprednisolon itu 16 miligram ya per hari. Nah, itu saya coba jalanin minggu pertama tuh udah mulai muncul gejala kayak langsung ke pencernaan. Jadi mahnya langsung kambuh, iritasi, usus lah apa. Terus yang minggu kedua saya mulai sesak napas. Berat badan saya turun drastis. Nah, jadi saya hanya 2 minggu aja sebenarnya full Berapa lama dosis Ibu obat Sally? dokter. Ya, ya, silakan. Terus pas setelah 2 minggu itu saya konsul lagi ke dokter, sama dokter sarannya cuma turunin dosis obat. Saya udah coba turunin dosis obat, malah saya insomnia tambah parah, gejalanya ke kepala, terus rambutnya rontok apa. Kepala, ini kulit kepala, leher tuh seperti ditusuk-tusuk gitu. Di dalam tuh kayak gitu ya. Nah terus akhirnya saya stop, nggak nyampe 3 minggu udah stop minum obat. Nah terus teman saya nunjukin, ada teman saya dokter, saya nanya-nanya aja waktu itu padahal. Terus dia tunjukin video webinarnya Pak Pit ya. Waktu itu. Nah, jadi saya setelah sekitar 2 minggu saya stop minum obat, itu saya mulai terapi ke Pak Pit. Setelah itu ya awalnya badan sakit-sakit, tapi tidur langsung bles nyenyak. Nah, terus akhirnya badannya juga udah lebih stabil besoknya gitu ya. Terus saya akhirnya terapi 2 kali tiap hari. Jadi pagi sore ke tempat Pak Pit. Nah setelah 3 minggu tuh sebenarnya saya udah stabil rasanya di Pak Pit. Nah terus saya minum jus sayuran waktu itu. Nah saya minum jus sayuran terus lemes badannya. Nah terus akhirnya Pak Pit saranin stop semua jenis sayuran sama coba makan daging kambing. Nah terus kan saya awalnya aneh juga ya, kok cuma makan daging kambing gitu. Nah, ternyata saya baca-baca di internet saran Pak Pit ini tepat karena banyak sekali ternyata ribuan orang di internet tuh sudah menceritakan pengalamannya dengan terapi khusus ini, hanya makan hanya makan produk hewani, mereka bisa mengontrol gejala autoimunnya. Nah,
Jadi saya jalanin diet itu dengan tetap terapi ke Pak Pit. Nah, sekitar 4 bulanan terapi ke Pak Pit tuh Pak Pit udah menyatakan udah stabil nih, udah bisa dikurangin gitu kan. Jadi saya mulai kurangin dari apa yang awalnya awal-awal tuh sebulan kan 2 kali dalam sehari, terus jadi sekali sehari, terus jadi per 2 hari dan seterusnya. Sampai akhirnya 12 Juli itu saya benar-benar bisa lepas dari pijat, lulus pijat Pak Sampai Pit. saat Sekarang ini nggak kondisinya gimana? 5 Bu Sally? bulanan lah. Sekarang kondisinya normal, nggak ada kambuh, nggak ada apa? Selama 5 bulan? Kondisi iya, asal makannya dijaga sih, karena memang kan gejala autoimun saya beratnya memang di sistem pencernaan. Oke. Ya. Jadi saya sensitif banget sama makanan. Jadi selama saya jaga makan, ya normal-normal aja. Bu Saya juga Sally, bisa aktivitas biasa. diobatin Pak Pit, dipijit apa kakinya atau apa? Dan rasanya seperti apa? Rasanya sakit awal-awalnya, tapi terus seger gitu. Nggak Karena sakit kan? Nggak iya, sakit. awalnya ya lebih Cuman sakit sekali gitu kan? sakitnya itu kayak apa ya? Gimana diceritakan ya? Dia pokoknya karena saya sistemik ya, jadi sistemik sklerosis menyerang secara sistemik atau imunnya itu dan diffuse. Diffuse itu jadi nyebar, jadi nggak jelas dia akan lari kemana gitu. Nah, jadi Pak Pit lah yang waktu itu ngontrol nih, waktu dia autoimunnya nyerang ini, terus diterapi di daerah situ gitu. Misalnya dia lagi lari ke tangan gitu, dia lagi ngumpul di tangan, daerah kentalnya itu diterapi sama Pak Pit daerah situ, jadi lebih normal darahnya gitu. Mana Bu Dona di obatin Pak Pit sakit juga? Iya. lumayan enak. Oke, Pak Pit gimana Pak Pit mengobatin Bu Dona dan Bu Seri waktu mereka datang, gimana Pak Pit mendiagnosa mereka dan bagaimana Pak Pit meminta mereka setiap hari 2 kali dan lain-lain. Mungkin singkat Pak Pit, karena ini Pak Pit orang mungkin sudah banyak tahu Pak Pit adalah metafisik dengan tekanan pijitan yang sangat sakit luar biasa. Nah, bagaimana Pak Pit bisa ketemu Bu Dona, Pak Pit bisa tahu wah ini harus sekian kali, demikian juga Bu Sally. Silakan Pak Pit. Ya, baik, terima kasih Dr. Eka, luar biasa kontribusi untuk mengadakan acara ini. Saya sangat berterima kasih pada Dr. Eka khususnya dan kepada hadirin, utamanya Mbak Dona, Dr. Gigi dan Mbak Sally. Sebetulnya ini arsitek, Pak. Mbak Sally itu arsitek lulusan ITB, malah S2-nya di Jepang. Ya. S2-nya di Jepang. Alhamdulillah, jadi pada dasarnya apapun juga penyakitnya, bukan hanya autoimun, yang saya cermati adalah adanya ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon, termasuk juga autoimun, apalagi karena autoimun yang tadi dibilang paling sulit disembuhkan, dan sebagian teman-teman dokter itu bilang bahwa tidak ada obatnya, tidak jelas penyebabnya, tidak bisa disembuhkan, dan sebagainya. Namun menurut penghematan saya bahwa gejala-gejala seperti sulit tidur, BAB-nya bermasalah, rambut rontok, rasa lemas dan tidak nyaman di badan, kemudian ada emosional yang sangat-sangat tinggi, sangat sensitif lah gitu, nyeri otot dan sendi itu merupakan suatu RA ya, rheumatoid arthritis. Kemudian ada satu yang ciri daripada bakal autoimun adalah gigi berlubang. Itu gigi berlubang itu jangan salah, itu cikal bakal untuk autoimun. Nah, dari situ saya berpikir bahwa semua berakibat dari adanya gangguan pencernaan. Nah, memang kita tidak menyalahkan Tuhan, apalagi ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sempurna mungkin. Cuman kita sebagai yang melaksanakannya, entah ibunya sedang mengandung bermasalah di dalam hal darah dan sebagainya, itu menjadikan keturunannya akan berdampak terhadap
berbagai macam penyakit. Nah, di sini kalau saya bilang gangguan pencernaan itu entah itu lambung, usus besar, usus kecil, usus halus, usus 12 jari, itu merupakan suatu awal daripada gejala tersebut. Dimana kalau sudah terkena dampak sistem pencernaan, itu merupakan suatu sumber segala penyakit, bukan hanya autoimun, semuanya. Kemudian di situ karena apa? Itu karena asam lambung berlebihan produksinya. Kita butuh asam lambung, tetapi kita istilahnya itu tidak bisa menahan kalau asam lambung itu cukup secukupnya gitu kan. Nah, sekarang itu banyak yang asam lambung berlebihan, kena GERD dan sebagainya, itu bisa dianggap 11-12 dengan penyakit jantung, itu sangat bermasalah. Kenapa asam lambung meningkat? Itu akibat adanya kebanyakan sih karena pikiran. Jujur karena pikiran. Nah, 70% pikiran, kalau 30% karena makanan. Nah, kemudian itu akibat asam lambung yang meningkat, itu saya bilang bahwa asam lambung meningkat, opositnya adalah oksigen tubuh rendah. Itu seperti berbanding terbalik. Jadi bagaimana saya melakukan terapi supaya asam lambung sesegera mungkin turun sehingga oksigen tubuh naik. Dengan oksigen tubuh yang tadi naik itu, istilahnya itu darah yang tadinya kental bisa langsung encer dalam waktu singkat. Kemudian menghangat biasanya itu tandanya itu saya tanya dengan 2 titik yang saya pegang itu di kelingking yang cukup menyakitkan ya Mbak Dona dengan Mbak Seli, itu di titik 2 itu aja sudah bisa dirasakan bahwa mata menjadi terang benderang, ya betul kan? Nah itu tandanya bahwa darah kita itu sekujur tubuh udah sirkulit, hanya dari 2 titik di kelingking kaki. Nah itu akibatnya itu dengan darah yang tadi mengencer, menghangat, melancar tanpa memicu jantung. Tapi jantung akhirnya kerjanya juga nyaman, tidak berat. Tidak seperti kalau harus mengantarkan atau mendorong atau memompa darah yang sangat kental. Tapi dengan mengencernya darah dalam waktu singkat, tidak ada 1 menit mungkin in second, itu darah itu langsung mengencer dan menghangat. Nah di situ terjadilah istilahnya itu pada saat sebelum saya terapi, itu organ tubuh manusia, terutama yang berpotensi penyakit itu semua terganggu. Entah itu jantung, paru-paru, ginjal, pankreas, limpa, dan sebagainya itu semua terganggu. Termasuk mata dan telinga dan sebagainya. Nah, dengan adanya saya coba berdayakan seperti itu, nah bukan hanya organ tubuh yang normal, yang saya anggap ini ada suatu God secret, rahasia Tuhan adalah endokrin. Nah justru dengan saya mengencerkan darah seseorang itu dengan menghangatkannya itu secara simultan sekujur tubuh itu darah itu akan menuju ke masing-masing organ yang membutuhkannya termasuk endokrin. Nah, di mana endokrin itu kalau saya bilang itu God secret itu karena tidak pernah terjadi di dunia adanya transplantasi endokrin. Misalnya itu pankreas atau misalnya jaringan tiroid, paratiroid dan sebagainya itu agak sulit. Termasuk pemeriksaan lab itu juga tidak bisa dipegang karena apa? Karena pada saat misalnya jam 1 kita periksa darah untuk endokrin, untuk hormonnya, itu kalau 1 jam kemudian kita periksa lagi itu akan berubah total sesuai dengan emosional kita. Jadi kalau saya bilang itu hormon, namanya hormon itu ada God secret. Nah justru yang saya terapi di titik yang saya sebut pusat kendali saraf itu adalah untuk mereaktivasi sistem endokrin tubuh manusia. Jadi akibatnya hormon tubuh itu berangsur baik. Kalau dibilang itu kurang protein, ya tambah proteinnya. Yang berlebihan juga kita kurangin gitu. Itu ada aturannya. Jadi dengan tangan saya yang kadang-kadang menyakitkan itu ya alhamdulillah ada waktu singkat, hormon tubuh itu akan tumbuh sesuai dengan kebutuhannya. Nah di situ jujur kalau saya bilang ya saya bukan berlebihan. Tadi alhamdulillah Dr. Eka sudah bilang bahwa saya itu metafisik. Bersyukur karena saya tidak pakai jampi-jampi, tidak pakai alat, tidak pakai obat, kemudian tidak pakai klinik nggak ada. Tapi yang jelas pure adalah medis yang berkaitan dengan pusat kendali saraf. Di mana ya tadi itu dengan sistem darah yang lancar itu semuanya akan sirna, semuanya akan gone, semuanya akan sembuh. Saya punya berprinsip bahwa manusia hidup adalah manusia yang masih diberi tanda oleh Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa,
adanya aliran darah di dalam tubuhnya. Nah, justru sebaliknya kalau manusia sudah meninggal, sudah tidak ada aliran darah. Konklusinya atau kesimpulannya, makin lancar darah seseorang, makin sehat orang tersebut. Nah, di tempat saya, ya, terapi tidak lama, mungkin juga 2-3 menit ya, 5 menit sudah berlebihan. Itu dan sangat menyakitkan, tapi sakitnya itu hanya pada saat tangan saya nempel. Itu prinsipnya tuh bagaimana saya melancarkan peredaran darah sekujur tubuh. Insya Allah, Dok. Baik, Pak Pit. Mungkin ini akhir aja closing statement dari Bu Dona setengah menit aja dan Bu Sally setengah menit. Apa yang mau disampaikan untuk mungkin orang lain yang menderita penyakit sejenis? Ini siapa nih? Saya dulu Ya, nih boleh ya. Dr. Gigi Dona. Untuk saya pikir untuk orang-orang yang dengan autoimun mungkin spesial khususnya yang sama dengan saya, yaitu adult onset Still's disease. Kalau memang sudah tidak ada, kalau saya bilang sih memang iya sulit ya untuk diobati dengan obat-obatan imunosupresan. Ya saran saya sih mencari ke alternatif lah ya. Jadi yang selain medis ya boleh seperti Pak Pit ini ya boleh jadi pilihan lah. Karena untuk saya ya alhamdulillah itu yang membantu saya untuk jadi bisa kembali beraktivitas seperti semula. Gitu. Tapi artinya semua yang menderita penyakit begitu bukan berarti akhir dari segalanya, karena masih banyak jalan untuk sembuh dan tetap semangat. Gitu Bu Dona ya? Ya silakan Bu Sally setengah menit. Apa yang ingin disampaikan? Iya betul, harus betul. Iya. Untuk pejuang autoimun yang lain, jangan sedih kalau ternyata misalnya kasusnya seperti saya, ternyata tidak bisa diobati lewat jalur medis gitu ya. Banyak banget jalan lain yang jalan alternatif lain untuk menuju ke kesembuhan. Jadi dan tetap semangat, banyak sharing sama saya waktu itu ketemu Dona di tempat terapi Pak Pit juga senang banget, jadi banyak sharing, saling semangat sesama penderita autoimun. Cari komunitas yang sama, iya benar. Iya. Harus cari komunitas yang sama ya. Betul, jadi saling semangatin, saling sharing juga, gimana kamu ngatasin gejala ini betul. Gitu. Nah, kalau sembari jalanin terapi-terapi yang sekiranya membantu, termasuk terapi ke Pak Pit ini ya, terutama yang tipe-tipe autoimunnya itu kayak saya diffuse atau kayak Dona RA gitu yang tipe-tipenya nyebar ke seluruh tubuh tuh cocok banget dengan terapi Pak Pit nih, terkendali insya Allah. Ya, oke. Tetap semangat semuanya ya. Karena banyak sekali dan jauh stres. Banyak sekali cara yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk kita sembuh. Asal kita ikhlas, kita pasrah kepada Yang Maha Kuasa, pasti jalan selalu ada. Dan PIKTI, Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia, selalu memperjuangkan holistik, pengobatan holistik dengan melalui integratif medicine, yaitu kedokteran barat atau konvensional dan complementary alternative medicine. Salah satunya adalah Pak Pit. Sehingga kalau satu tidak bisa, kita ambil yang lain dan kita integrasikan, malahan seperti tadi Pak Pit lakukan, obat kortikosteroid diturunkan pelan-pelan, ditambah dengan metafisik message, ternyata akhirnya obat itu bisa ditinggalkan, dan Bu Dona dan Bu Sally sekarang kondisi baik-baik saja. Dan mudah-mudahan baik-baik dan terus membaik, menjaga makanan, menjaga kesehatan. Terima kasih juga Pak Pit atas partisipasi pada sore hari ini. Juga terima kasih kepada Bu Dona, Bu Sally, karena waktu juga yang tadinya kita 30 menit, karena saking banyak yang ingin diceritakan, tanpa terasa setelah 45 menit. Akhirnya saya ingin mengajak kepada teman-teman yang menonton acara ini, supaya tetap semangat menjaga kesehatan, khususnya di saat pandemi ini. Dan sampai jumpa pada
Holistic Health Talk PIKTI seri berikut, seri 5 akan dilakukan pada hari Senin mulai jam 3.30 dan seri 6 akan dilakukan pada Jumat jam 6 seperti hari ini. Karena PIKTI memberikan Holistic Health Talk seminggu 2 kali dan kami juga mengundang untuk ikut e-seminar nasional dan internasional PIKTI yang dilaksanakan setiap minggu pada jam 2.30 di PIKTI channel dan melalui Zoom dan juga bisa melalui YouTube channel. Sekian, terima kasih, salam sehat, salam Indonesia, salam semangat buat kita semua untuk kemajuan bangsa. Terima kasih, sampai